Lebih jelas? Belum? Jelas, Pak? Jelas ya. Sudah bisa dimulai? Sudah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bi ni'matillahi tatimmus shalihat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Awalan nashkurullaha azza wa jalla ala ni'amihi katsirah allati la tuhsa wa la tu'ad. Thumma ثانيا صلاة دائما متلازما على نبينا قدوتنا مولانا محمد صلى الله عليه wasallam. Alhamdulillah, pada malam yang cerah, malam yang berkah, di tempat yang berkah, kita bisa berkumpul kembali atas izin Allah. Kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu. Ya, ini sebuah kenikmatan yang agung, ya, kenikmatan yang besar. Kita bisa melangkahkan kaki kita menuju ke majelis ilmu. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat atasnya, keluarganya, para sahabatnya, dan semoga syafaat diberikan kepada yang senantiasa mengikutinya hingga yaumul qiyamah. Amin. Baik, di usbu'il fi usbu'aini, ya, fi usbu'ain, pada 2 pekan yang lalu kita membahas makharij, ya. Ini sebenarnya makharij sudah kita bahas sudah lama di awal, ya. Namun ini adalah pembahasan menggunakan aswar, ya, atau surah, ya, surah pakainya shad, surah, ya, surah artinya gambar, ya, gambar. Jadi kita diberi kesempatan untuk melihat gambar, ya. Yang selama ini kita hanya bahas tentang lidah-lidah saja, ya. Sekarang kita bisa melihatnya dengan jelas, ya. Ini adalah sebuah gambar yang diambil asli, ya. Ini bagian-bagian mulut yang asli, ya. Terakhir kita sampai pada huruf ra, ya, makhrajur ra. Ulangi lagi pada makhrajur ra. Min tarafil lisan
ma'a ma yuhadhihi min al-lithah qariban min makhrajin nun. Jadi makhrajnya adalah dari ujung lidah. Ma'a ma yuhadhihi, di area al-lithah. Al-lithah itu artinya gusi, ya. Di area permukaan gusi. Qariban min makhrajin nun, dan ra ini makhrajnya, tempatnya, letaknya dekat dengan tempatnya huruf nun, ya. Coba ra. Nah, coba kalla bal rana. Coba rana, rana. Punya ra ini memiliki dua wajah, ya. Wajahaini. Ra ketika dibaca tebal dan ra ketika dibaca tipis, dan ini juga mempengaruhi lokasinya. Jadi ketika ra itu tebal dan ra itu tipis, ya, itu berubah, ya, makhrajnya berubah. Coba ra, ra, aru, aru, ri, ri. Nah, ini tipis, ya. Kalau tipis dia makhrajnya berubah dia, ya. Jadi tipis berubah, ya. Coba aru, aru. Nah, aruri. Nah, aruri. Nah, nggak boleh dibaca aruri, aruri, ya, aruri. Ya, kalau ra dalam keadaan kasrah maka dibaca dengan biasa saja, ya, tidak usah bersulit-sulit, ya, kecuali ketika dia tebal, ya, kita harus mengangkatnya untuk menjadi suara yang tebal dengan gemaknya. Kalau ra kasrah cukup kita ngucapin aja, coba ri, ri. Ya, makanya nggak perlu belajar, ya, nggak perlu belajar. Kalau kita mengucapkan huruf-huruf kasrah ini mudah, ya, tinggal diturunkan saja bagian rahang bawahnya ini. Ri. Nah, maka senantiasa ketika membaca kasrah atau ketika membaca huruf-huruf yang dibaca tipis, maka diturunkan rahang bawahnya. Ri, ri. Nah, ini ra, ya, di sini, ya. Ini alifah. Ini gusi, ya, di sini gusi. Gigi seri atas berarti, ya. Gusi. Nah. Yang sudah kita bahas ini, ya. Jadi adanya sifat bainiyah pada huruf ra, ya, karena adanya celah, ya, itu celahnya ini bisa diperhatikan, nih. Juz'u shauti inda nutqi ra walati, ya, la naqfal al-makhraj tamaman. Jadi enggak ngunci secara sempurna. Tamam, sempurna. Jadi makhrajnya huruf ra ini enggak ngunci karena sempurna. Kenapa? Karena ada getaran. Coba ra. Enggak anteng kan? Kalau anteng itu berarti hurufnya lam, ya. Coba al. Nah, ini nempel rapat nih, ya kan? Al. Kalau huruf ra enggak akan nempel rapat. Coba ar. Ada getaran, ya. Getaran sehingga di sininya membuat celah. Makanya adanya sifat baini. Ini ada sifat baininya karena seperti ini nih, ya. Karena adanya celah, ya. Jadi sifat baininya itu kan sifat yang dibaca sedikit atau sebagian mengalir, ya, sebagian mengalir makhrajnya, ya, suaranya. Maka yang diartikan mengalir ada seperti ini nih. Adanya ketidakrapatan, ya, ketika kedua sisi bertemu. Nah, ini perhatikan huruf ra ketika mufakhamah atau tebal, atau huruf ra ketika muraqqaqah, ketika tipis, ya. Lihat perbedaan pada punggung lidah. Nah, ini punggung lidah. Ini selalu senantiasa seperti ini ketika kita mengucapkan huruf-huruf tebal, ya. Ini kalau kita lihat nggak bisa nih. Kalau kita mau lihat punggung lidah gimana cara naiknya, nggak bisa. Alhamdulillah ada gambarnya nih, kan.
Coba seperti ini, ya diangkat ke atas sehingga gemaknya ada di sini. Nih, perkumpulan suaranya di sini nih, ya. Jadi gemak itu ngumpul suara di sini nih, ya. Kalau tipis dia suaranya langsung keluar dia. Nah, langsung keluar di jalan. Nah, tapi kalau huruf tebal mengumpul gemak di sini, ya. Sehingga suara menjadi tebal. Ro wa qila man raqu, enggak dibaca wa qila man raqu. Enggak salah ya. Wa qila man raqu. Nah, bukan moyong juga ru. Dengarnya nanti wow ru ya kan. Wa qila man raqu. Wa dhanna annahu al-firaq. Seperti itu. Tidak ada gemaknya. Kalau kita baca huruf ra eh, dibaca tipis ya, ra fathah dibaca tipis, maka nggak akan ada gemaknya. Wa qila man raq raq, ya kan? Raq beda sama ro 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 ro. Jadi suara gemak gitu ada, ya. Gemak. Jadi membaca huruf tebal suaranya juga harus menjadi besar, ya. Suaranya harus berat dan besar. Ya, suara harus berat dan besar. Adapun tipis ini huruf kalau tipis datar nih. Semua huruf tipis ya, seperti ini. Semua huruf tipis dalam keadaan seperti ini pengubilannya. Nah, apa saja kita ucapin huruf tipis seperti ini. Ini contohnya huruf ra, coba kita ucapin. Riha, riha. Kita baca kalimat, ya, sedikit kalimat. Rihan sarsara. Coba. Nah, beda ri sama sarsara ya. Rihan sarsara. Ya. Nah, dalam surat Al-Qamar ya. Gimana? Ada yang masih bingung, Rok? Ada yang mau tanyain dulu? Ada yang mau tanya huruf Rok? Coba ayo, belum kita lanjut. Hah? Indakum soal? Soalan? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan nggak? Ya, Rok, berarti kalau ada pertanyaan berarti paham gitu. Saya agak paham. Gitu. Berarti, mungkin paham ya, tapi tinggal prakteknya mungkin ya. Coba kita kasih contoh ya. Nah, Ar-Rahmanir Rahim. Coba. Ar-Rahmanir Rahim. Sampai diucapkan Ar-Rahmanir Rahim. Ini apik ora gini? Salah, Ar-Rahmanir Rahim. Itu salah. Itu salah ya. Nah, itu salah ya. Tipis itu tipis ya. Ya kalau kita sudah belajar kita pasti akan peka dengan telinga kita. Coba gini nih. Benar berapa? Ini Pak. Ar-Rahmanir Rahim. Benar enggak? Alah. Pinter ini. Lulus sudah. Kenapa salahnya kenapa? Salahnya kenapa, Mis? Salahnya kenapa? Masya Allah. Kurang kadel. Kurang tebal ya benar. Kurang tebal ya. Kalau kandel benar ya. Berarti kurang kandel suara nih ya. Kurang kandel suara gemaknya nggak ada, bener ya. Kalau huruf tipis kan berarti kan nggak ada gemaknya. Jadi suaranya tipis ya. Coba lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Coba ayo ikutin dong. Ayo ikutin. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, seperti itu. Contohnya Castro. Coba saya mau kasih contoh Castro. Contoh. Lempar-lempar ya, biar. Majriha itu berarti kan ada dalam riwayat Hafiz hanya satu aja yang dibaca roknya mi,
miring ya, seperti riwayat Warsh yang dibaca seperti riwayat Warsh. Itu berarti majriha majriha. Tipsnya tebal tipis, coba. Ayo, saya bisa jawab. Hah? Majriha. Ikutnya tipis ya. Kalau misalnya tebal nanti majri. Kalau tebal gimana? Majriha, majriha seperti itu ya. Jadi ikutnya tipis ya. Ikutnya tipis. Jadi katanya kalau dalam riwayat Quran riwayat Waras itu harokatnya miring ini ke atas, alifnya ke atas. Nah, itu dibaca setiap yang ke atas itu dibacanya i. Wadduhi wadduhi wal laili idza saji. Harokatnya gitu. Nah, alifnya lurus ya, alifnya ke atas. Tapi kalau kita kan dibacanya tetap ya karena riwayat Hafiz an Asim. Itu dalam Hafiz an Asim hanya satu saja. Bismillahi majriha wa mursaha. Nah, ada yang mau ngasih contoh kasroh? Rok kasroh. Nah, apa kasroh? Kasroh ayo. Coba. Fariha. Fariha biha. Ayo. Kasroh. Fariha biha. Nah, tipis ya. Fariha biha. Nah, linukhrija. Kalau ada yang ngasih contoh, kebanyakan nanti kalimat-kalimat yang surat-surat panjang ya. Nah, ini apa tadi? Linukhrija. Ini masih dalam surat An-Naba ya. Coba. Linukhrija. Linukhrija. Ya, kalau huruf tipis nggak perlu dibahas lama ya, karena menipiskan hurufnya pada dasarnya kita tuh hurufnya tipis ya. Kita pada dasarnya kita tuh ngucapin berbicara tuh dengan suara yang tipis ya. Suara yang tipis. Enggak perlu ini ya. Di sini. Wa ta'u wa dalu wa ta min huwa min. Ya, wa ta'u wa dalu wa ta min huwa min ulya tsanaya. Ulya tsanaya. Ta da ta. Nah, di sini perhatikan huruf ta dan di sini satu makhraj ya. Ini satu makhraj. Ini makhrajnya nih, huruf lisan ma usuli ats-tsanaya al-ulya. Ya. Perhatikan nih. Makhrajnya satu makhraj nih. To, dal, ta ini satu makhraj kalau ditanya dari mana? Ujung lidah bertemu dengan tsanayal ulya. Gigi gusi gigi seri atas ya. Ats-tsanayal ulya. Gigi seri atas bertemu dengan gigi seri atas. Namun perbedaannya adalah huruf ta. Ya, huruf ta ini wajib mufakhamah. Wajib dibaca tebal. Coba gimana baca tebal? Ayo. Gimana, Pak? Ayo sampean. Ayo. Ayo tuh, Pak. Nah, ayo coba. Po. 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 Nah, coba, Pak. Po. 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 Tidak harus membesarkan suaranya. Po. Po. Kalau kita baca seperti ini, to. Beda ya. To. To. Ya. To. Nah, salah. Wassama. Dari sini nih. Dari sini suaranya nih, ya. Marnya di sini nih. Ya. Ujung lidah bertemu dengan gigi seri atas. Gigi seri atas. Wassama'i wat-thariqu. Iwat-thariqu. Jadi baca wassama'i wat-thariq. Iwat-thariq. Ya, ini kalau iwat-thariq ini dibacanya berarti tipis, ya. Jadi harus ini gemai. Intinya di sini nih. Bedanya di sini ya. Huruf tebal sama tipis itu di sini bedanya nih. Ya.
punggung lidah naik, pangkal lidah naik, sehingga membuat cekungan atau cekungan ya? Ya, cekungan ya. Membuat cekungan di tengahnya, ya. Membuat cekungan di tengahnya, dan ini perkumpulan suara gemak atau suara pada ngumpul di sini sehingga menjadi besar suaranya. Ya. Kalau di sini datar nih, nah, nggak ada kesulitan ya dalam mengucapkan huruf tipis. Ya. Dal sama ta, coba da, ta. Nah, kalau huruf tipis itu rata-rata mudah ya. Cuman kita mempelajarinya adalah harokatnya. Ya. Penyempurnaan harokat, nggak dibaca da, tapi da, da. Nah, ini penyempurnaan harokatnya di, ti, du, tu. Ya. Coba kita baca al u, al u. Ya. Ini kita baca dengan alif lam, ya, alif lam syamsiah berarti ya. Maka ketika kita hendak masuk ke huruf ta-nya, itu sudah tebal. Coba perhatikan. Elp, nah, elp, at, enggak dibaca at to tapi elp to. Coba. Ya, perhatikan ya. Elp to, elp to. Nah, jadi enggak dibaca wassama'i iwat. Kalau iwat ini berarti tipis, ya. Wassama'i wat-tariq. Iwat-tariq. Jadi masuk dengan ketebalan, ya, masuk dengan ketebalannya. Dan ini adalah huruf, ya, kita bahas sekalian sifatnya. Ini huruf apa? Sifatnya apa nih? Isti'la, ya kan, tebal istilah. Ada lagi sifatnya nih huruf ta nih. Di antara, kita sering jelasin ya, di antara huruf-huruf yang ketebalannya sempurna. Apa nama sifatnya? Apa nama sifatnya? Isyutola. Isyutola huruf dot. Apa? Yut, yutbaqu, yutbaq. Sifatnya adalah yutbaq, ya. Jadi ketebalan sempurna itu ada 4 ya. Shad, dad, ta, dha. Maka ketika ta ini, huruf yang di antara huruf tebal ini, ta ya. Ini ketika kasrah, maka disempurnakan ketebalannya, ya. Tidak seperti huruf qaf, ya. Mustaqim, huruf qaf mustaqim, ya. Kalau huruf ta min tinil lazib. Kalau huruf qaf mustaqim, enggak mustaqim, ya kan? Kalau huruf ta dibaca dengan tebal sempurna. Min tinil lazib. Tinil lazib. Tinil lazib. Min tinil lazib. Enggak dibaca min tinil lazib, tapi sempurna. Coba. Min tinil lazib. Ayo. Apa? Coba kasih contoh yang kasroh. Tok kasroh. Kalau saya temunya nanti yang surat-surat tinggi, surat-surat tengah-tengah, juz tengah. Coba dicari juz-juz yang antum hafal coba. Juz amma mungkin ada nggak? Kalau kasroh tok. Tibaqo, ya. Surat Al-Mulk. Ya, surat Al-Mulk. Gimana bunyinya? Lupa. Coba. Tibaqo. Tibaqo. Jadi nggak dibaca tibaqo, tapi tibaqo. Tibaqo. Tibaqo.
Coba, Pak. Lagi. Jangan tui ya, jangan tidak menggerakkan bibir dengan sengaja ya. Kalau kalau bibir itu bergerak itu karena pergerakan dari mulut. Tapi kalau sengaja kelihatan. Kalau sengaja tui ya, ini sengaja nih. Tui. Enggak boleh seperti ini ya. Jadi harus murni keluar dari mana? Ujung lidah bertemu dengan gigi seri atas. Toiba kok nggak gerak ya. Toiba kok mau dirapatin gini nggak? Tetap gini tetap bisa. Toi. Nah, coba latihannya nih, dirapat nih, diterapatin gini, biar ininya nggak melu-melu ya. Coba, toi, toi, toi. Nah, kalau sudah bisa berarti ya sudah benar tuh. Coba, kalau harus pakai ini, berarti masih menggunakan kedua bibir, cara nebalnya ini salah ya. Kalau gini salah nih. Tui bako. Lebih mudah emang. Toi. Jangan bergerak, jangan menggerakkan bibir dengan sengaja. Coba. Toi bako. Sulit, agak sulit ya. Ya, pertama belajar nggak apa. Toi bako. Coba, ayo. Belum. Bako. Coba. Lagi. Sekali lagi. Lagi. Lagi coba, masih menggunakan sedikit bibir. Toi. Coba yang keras lagi coba. Jelas nih. Yang keras lagi ayo coba. Baik, seperti itu. Ayo Mas. Lurus ke bawah, jangan kok. Ya usahakan kasrah harus lurus ke bawah, fathah harus lurus ke atas, jadi nggak boleh kok. Tebal sih tebal, tapi harokatnya tidak sempurna. Ya, Mas. Lagi. Lagi. Yang keras. Toibaqo. Nah, gitu. Ya, yakfi dulu. Ini huruf ta. Huruf ta, sod, do dan dha. Ini sulitnya ketika kasrah lebih sulit ya. Karena ketebalannya sempurna. Adapun huruf dal dan ta ini tidak sulit ya, tidak sulit. Hanya saja nih huruf dal ini hati-hati nih orang-orang Jawa ya, orang-orang Jawa harus hati-hati nih ya. Kenapa hati-hati? Ya, kenapa hati-hati? Ya. Medok ya, ngucapin medok aja medok ya. Nah. Mangan apa? Endok, endok. Kalau tipis gimana? Endok, endok. Coba da. Enggak boleh da. Di, du, bad. Maliki yaumiddin. Enggak boleh middin ya. Middin, maliki yaumiddin, din. Ya. Kalau medok berarti suaranya ditebal ya kayaknya ya. Kalau medok tebal ya, middin, din ya. Middin. Nah. Qalqalahnya juga nih ya. Qul huwallahu ahad. Ya. Oleh medok juga ahad. Allahus samad. Enggak boleh ya. Qalqalah dipantukan dengan suara yang sesuainya. Ini suara dal berarti tipis, maka disesuaikan ketipisannya. Ya. Ahad, coba ahad. As-samad. As-samad. Kalau seperti itu ya.
Bahas lagi nanti nggak apa. Huruf ta sekarang. Kalau huruf ta ini cara bedanya diberikan sifat hamas, ya. Karena kalau kita tidak memberikan sifat hamas pada huruf ta, ya, berharokat ya, apapun harokatnya, maka diberikan sifat hamas. Kalau tidak memberikan atau tidak menyertai sifat hamas pada huruf ta ya, bukan ta, tapi ta. Maka dia akan kembar dengan huruf to, ya, akan kembar dengan huruf to, ya. To yang tipis tapi, ya, tapi ini sifatnya, ya, ini sifatnya harus disesuaikan. Coba ta, ta, ti, tu. فأنبتنا فيها حبا. Coba. أنبتنا فيها حبا. فأنبت. Jadi enggak fa'ambat gitu ya. Jadi diselesaikan dulu huruf ta-nya, baru apa namanya, dilepaskan makhrajnya, kedua sisi makhrajnya dilepaskan sehingga di situ akan ada suara gitunya ya. Jadi suara ini akan ada, itu akan ada ketika kita melepaskan kedua sisi makhraj yang bertemu, ya. Jadi huruf itu kan harus mempertemukan kedua sisi. Ngucapin huruf ba, bibir atas dan bibir bawah, ya. Huruf dal, yaitu lidah dan gigi seri, seperti itu. Ada kedua sisi makhraj yang bertemu. Ketika huruf ta diucapkan at, maka ketika melepaskannya di situ akan ada sifat at, at, akan ada sifat hamsnya. Sudah Hasan ya? Hasan dulu aja. Ya, Hasan dulu. Jadwal ya, harus jadwal nih biar enggak rebutan nih. Ayo, Adin.
Tapi punya ada po, dal dan ta. Tadi ada huruf ra. Maka kita coba kita aplikasikan dalam surat Al-Fatihah. Ya. Coba ikutin. Maliki yaumiddin. Nah, ketikan dalnya. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Perhatikan ta dan dalnya ketika dhammah ya. Na'budu. Nah, coba na'budu. Na'budu. Nah, jangan sampai na'budu ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Coba sambil dilihat mahrotnya ya. Sambil dilihat mahrotnya dal. Coba na'budu. Na'budu. Nasta'inu. Nasta'in. Nah, maka mahrotnya di sini ya. Na'budu, nasta'in. Ya. Dal sama ta di sini sama ya. Ada huruf ta. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas di Kak coba dal kasroh di ihdinas siratal mustaqim. Sot ya. Coba asri. Nah, ini huruf sot nih. Nah, ini mahrotnya. Perhatikan mahrotnya di sini ya. Itu ternyata dari muntaha tarfi lisan ya. Muntaha itu artinya yang paling ujung, yang mau habis ya, yang paling akhir ya. Muntaha tarful lisan, jadi ujung yang paling akhir ya. Ma asfal safhat dakhiliyah lithanayas sufla ya. Jadi pertemuan antara ujung lidah yang paling akhir ya, muntaha yang paling ujung ya, ujung yang paling ujung bertemu dengan sanayas sufla, dua gigi seri bawah. Jadi ketika kita mengucapkan huruf posisi lidahnya di sini, gini ya, posisi ujung lidah di sini nih. Coba letakkan sini dulu baru kita ucapin. Els. Sebenarnya mudah ya, coba. Els. Cuman cara ngucapinnya ditebelin ya. Kita sudah tahu makrotnya nih. Makrotnya di sini, tempelin aja sini nih. Nanti kita ada gambar sudah, tinggal ditempelin aja. Nah, langsung tempelin. Gini ke bawah ke gigi seri ya. Terus kita tebalkan suaranya. Dinaikkan berarti els. Nah, maka tidak diucapkan as. Nanti ini terjadinya adalah huruf sin karena memang satu makhraj. Perhatikan ya. Karena memang satu makhraj. Jadi cuman pengucapannya aja yang beda, tebalan tipisnya saja. Shad, sin dan za ini sama-sama dari sini, sama-sama, semuanya sama.
Cuman cara mengucapkannya aja beda, Kak. Cenderung ke huruf sa. Ya, kalau Ustaz ini cenderung pada huruf sa. Ketika membaca huruf sa tanpa ketebalan maka dia akan menjadi sa, ya. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, seperti ini jadinya sa, ya. Maka harus ditebalkan, dinaikkan. Ihdinas nas s s s s, ya. Coba ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Balik lagi ke huruf taknya, mustaqim. Ya, jangan sampai dibaca menyerupai huruf to, ya. Mustaqim, mustaqim. Diberikan sifat hamznya pada huruf ta. Ini huruf shad. Ketika kasrah, dan ini di surat Al-Fatihah juga sudah langsung ada, ya. Maka cara pengucapannya disempurnakan, dan ini berbeda, ya. Sangat berbeda, ya. Huruf 4 ini sangat berbeda. Nah, perhatikan coba. Ihdinas si tanpa menggerakkan bibir. Ihdinas si coba. Si. Nah, nggak boleh baca si, ya. Kalau dibaca si nanti jadinya sa, huruf sa, sin, ya. Dan ketika mau masuk ke huruf shadnya, nun ketika masuk ke huruf shadnya, nas, ya kan, nas, ini sudah langsung tebal, ya. Langsung diangkat suaranya. Nas, 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 ya. Ihdinas siratal mustaqim. Coba. Ihdinas siratal mustaqim. Sekarang Pak, kita bacakan dengan huruf sa, ya. Mustaqim. Ya, kalau huruf sa tinggal kita ucapkan saja, nggak usah sulit, ya, nggak perlu sulit-sulit. Mustaqim. Ya. Jadi alirannya pun sama, ya, aliran suaranya, aliran nafasnya sama, ya. Cuma yang beda adalah tebal dan tipisnya saja. Kalau kita, makanya ini di antara huruf-huruf yang mutasyabih, ya, yang kembar-kembar ini harus berhati-hati ketika diucapkan, ya. Kalau kita berhati-hati, nanti maknanya atau Al-Quran itu bisa berubah artinya. Karena seperti ini, ya, karena berubah huruf, padahal cuma sifat nih, ya kan? Sifat, ya. Shad sama sa, suaranya sama, tapi sifatnya, ya, sifatnya membedakan. Ketika kalimatnya mustaqim kita baca dengan tebal, nah, ini akan menjadi huruf shad, ya, akan menjadi huruf shad. Mustaqim, mustaqim. Jadi suara huruf sa itu kalau tipis kayak ke bawah, ya. Anak sering bilang kalau tipis selalu menurunkan rahang bawah. Coba mus, ya. Hatta dia dalam keadaan sukun, ya. Kalau huruf tipis itu selalu ke bawah rahangnya nih. Ini selalu digerakin ke bawah. Tujuannya menipiskan huruf. Mus. Coba mustaqim. Jadi kalau misalnya kita tidak menurunkan ini, ya, ini kaitannya juga besar, ya, menurunkan rahang bawah ini. Kalau kita tidak menurunkan ini, suaranya jadi tebal, ya. Mustaqim, ya kan? Mustaqim, penyempitan di area sini sehingga menjadi ada gemanya, ya. Coba nah, bis, nah, seperti itu. Huruf zai, ya, huruf zai ini dia sama-sama dari mahrajnya sama, ya, sama dari ujung lidah bertemu dengan di seri bawah, sama-sama tipis seperti huruf sa,
namun beda sifatnya. Ini huruf Z ini beda sifatnya. Kalau huruf Z ini bukan bagian dari hamz, ya. Perhatikan ya. Kalau hamz ini kan kaitannya dengan pita suara, ya. Jadi kalau huruf hamz itu pita suaranya itu enggak getar, ya, enggak getar. Plong dia, membuka as, as, ash. Tapi kalau huruf selain hamz itu akan menggetarkan dua pita suara. Az, az, az. Di bagian sini getar nih. Az. Cuma huruf sa. As, as. Ya. Apalagi huruf-huruf hamz apa saja lah. Ah. Apalagi habis itu. Ya, semua huruf hamz tidak menggetarkan pita suara. Tapi kalau huruf Z ini bukan bagian dari hamz, ya. Tapi suara saja yang dia mengalir. Berarti sifatnya apa? Rohowa. Coba. Az, az, az. Bahkan dia huruf Z ini ketika disukun atau ditasydid dia menggetarkan di area gigi, ya. Menggetarkan di area gigi. Ya, coba az, az. Ya, bisa dirasain ya. Az. Nah, ini huruf Z juga sering banyak yang salah nih huruf Z ini, ya. Coba. Apa contohnya? Zulzilah. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Coba. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Coba. Posisi lamnya juga harus tipis tuh, ya. Posisi lamnya harus tipis. Zul ditarik ya. Zul. Ya, jangan zul nanti lamnya jadi tebal. Yang sukun, coba yang sukun atau tasydid. Berikan azza. Sebelumnya sempurnain. Ta'uzzuhum azza, ya. Ta'uzzuhum azza. Dalam surat Maryam, ya. Dalam surat Maryam coba azza. Azza. Contoh lain wa uzlifati, coba. Wa uzlifati. Contoh lainnya apa? Wattini wazzaitun. Coba. Senantiasa diberikan seperti itu ya. Senantiasa huruf-huruf yang mengalir diberikan aliran suara sebagaimana haknya, ya. Jadi haknya harus dipenuhi, ya. Haknya harus dipenuhi di setiap hurufnya. Kalau kita bisa memberikan hak demi hak, ya. Haqqoha, ya. Dalam matanya haqqoha. Jadi kita mempelajari ilmu tajwid ini yaitu tujuannya adalah untuk membaca, memberikan haknya masing-masing setiap huruf. Nah, wa min kulli haqqoha, ya. Wa min kulli sifatin wa mustahaqqoha. Jadi selain ada hak-hak huruf juga ada mustahak huruf juga, ya. Mustahak huruf itu apa? Harokat, ya. Harokatnya disempurnain, ya. Nggak boleh idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Mana lam seperti itu benar enggak?
laha. Nah, kalau kita nggak belajar nih, bener nih, bagus bacaannya nih ya. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Jadi berbeda kalau kita menyempurnakan harokat. Jadi bukan sekedar makhraj saja, bukan sekedar sifat saja, tapi yang menentukan juga bagian besarnya adalah harokat. Ya, menyempurnakan harokat. Ini huruf sad ya, huruf sad, sin dan zai satu makhraj. Sad dan sa ini harus dibedakan dengan ketebalannya ya, ketebalannya. Coba sekali lagi yuk. As-so. As-salatu. As-salatu was-salamu. As-salatu was-salamu. Ya, itu alif lamnya sama-sama alif lam syamsiyah, ya kan? Namun suaranya berbeda, ya walaupun satu makhluk tapi suaranya berbeda. As sama as. Perhatikan ya. As-salatu was-salamu. Coba. Seperti itu. Ini suaranya berbeda. Tebal dan tipis. As-salat tebal, as-salam tipis. Ini masih dalam satu paket ya. Adha wa dzal wa tha. Coba ucapin. Adha'u. Adha'u. Ini nih ya, ini huruf dha. Ini huruf dha ini dialirkan suaranya. Huruf dzal dialirkan suaranya, huruf tha juga dialirkan. Jadi ini suaranya mengalir semua nih, ya. Cuman yang beda ini ta. Ta ini mengalir nafasnya juga. Adapun dzal sama dha dia tertahan aliran nafasnya. Jadi dialirin semua nih, kalau kita baca dalam keadaan suara atau tasydid maka dialirin. Coba. Wadh-dhalimina. Wadh-dhalimina. Ya harus ada alirannya. Wadh-dhalimina. Tebal ya, huruf dha tebal. Dzal tipis. Wadh-dhariyati dharwa. Riyati dharwa. Wadh-dhariyati dharwa. Adapun huruf ta, ya, adapun huruf ta ini mengalir nafas dan mengalir suara. Contohnya apa? Contohnya. As-thiqala, coba as-thiqala. As-thiqala. Nah, perhatikan di huruf ta bukan sa, bukan as-siqa tapi as-thiqala. Coba. Dalam surat Ad-Duha. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ya alim. Fahaddits. Coba. Fahaddits. Dis. Nah, enggak dibaca fahaddits. Jadi suaranya berbeda ya sama huruf sa. Fahaddits. Dis. Nah. Coba. Al-dha'u. Dari mana makhraj ini? Tarful lisan ma'a atrafi at-tanaya al-ulya. Ujung dengan ujung nih. Tarf dengan tarf, atraf ya. Tarf ujung, atraf juga paling ujung ya. Jadi pertemuan antara ujung lidah kita nih bertemu dengan ujung juga, ujung gigi seri atas ya. Ini kalau orang bilang kebanyakan dicepit katanya ya. Padahal itu enggak dicepit ya. Enggak dicepit. Tapi memang
nempel, ya. Tapi emang dia rapat, ya. Tapi nggak dicepit. Kalau dicepit sakit, ya kan? Wadari ya. Wal. Jadi adanya sifat aliran ketiga huruf ini atau dua huruf ya, dua huruf, dua sama ketiga huruf deh, ketiga huruf semuanya, semuanya sama nih. Itu adanya karena dia menempel dengan atas, ya, bukan dicepit. Kalau dicepit berarti di sini maknanya tulisan ma'atraf tanayal ulya was tanaya sufla. Ya, tapi di sini kan nggak ada tanaya sufla, ya. Tanayal ulya aja, gigi seri atas aja, nggak ditambahin. Kalau di sini mungkin kalau misalnya tanayal ulya was tanaya sufla, baru kita anggap dicepit, bertemu dua-duanya, ya. Tapi kalau ini cuma bertemu salah satunya aja, yaitu yang di atas. Adapun yang di bawah hanya rapat, ya, bukan, nggak ada ngaruhnya, ya, nggak ada ngaruhnya. Kalau kita bilang jepit, itu artinya kita membaca dengan kedua gigi atas dan bawah. Nah, ini salah ya, tapi ini salah. Ini pengertian yang salah, ya. Jadi tiga huruf ini Allah, Dzal dan Sa ini bertemunya hanya dengan ujung gigi seri atas saja. Adapun gigi seri bawah itu hanya mengikuti pergerakan mulut, ya. Coba difokuskan dengan gigi seri atas nih, coba. Allahu, 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 Alwi, 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 Alwu, Alwu. Ya, lumayan sulit, huruf ini lumayan sulit, ya, lumayan sulit, ya. Itbaq juga lebih mirip ke huruf zal, ya, hati-hati ya, kita ucapkan huruf wadzalimina a'adda lahum 'adzaban alim. Jangan dibaca, harus dibaca tebal, ya. Wadzalimina a'adda lahum 'adzaban. Enggak boleh wadzalimina a'adda lahum. Beda ya. Wadzalimi sama wadzalimin. Beda ya. Cara ngambilnya aja beda. Wadzalimi. Maka suara huruf tebal sekali lagi ya. Kita ulang-ulang terus nih. Huruf tebal tuh ini nih. Gemak ya, suaranya dibesarin aja suaranya, coba. Wadzalimi, besarkan suaranya, digemakkan suaranya, diabotkan, terus apa lagi? Disulitkan suaranya, sulit ya. Wadzalimi, perhatikan ya. Wadzzalimina a'adda lahum 'adzaban alima. Enggak wadzalimina. Kalau wadzalimina enggak sulit, ya. Kalau huruf tebal itu memang sulit, suaranya pun sulit, ya. Suaranya sulit, ya. Coba wadzzalimina, wadzzalimina, wadzzalimina. Contoh lain apa? Contoh lain? Ada surat lain ya, tapi coba kita kasih contoh lain. Gak apa dalam surat-surat tengah nih ya. Minal wahirati. Coba. Kalau kita baca minal dohi, ini salah ya. Minal wahirati. Ayo. Contoh lain apa lagi? Ayo, coba nih. Jauh gini dikasih contoh yang banyak nih. Contoh lain. Apa contoh lain? Hah? Apa contoh? Bagus. Gimana tuh cara ucapnya? Ya.
Alladzi, ana baca rinci ini. Perhatikan ya. Perhatikan, ana baca pelan nih. Alladzi anqadha dhahrak. Jelas ya? Alladzi anqadha dhahrak. Yang pertama dari tepi lidah, yang kedua dari ujung lidah. Qadha dhahrak. Jadi perpindahannya cepat nih. Perpindahan dari tepi langsung ke ujung, ya. Jadi kalau nggak dicepetin, kalau masih utuh di situ ya berarti salah ya. Alladzi anqadha dhahrak, qadha dhahrak ya. Alladzi anqadha dhahrak, qadha dhahrak, dhahrak ya. Jangan semuanya sama dha nih. Anqadha dhahrak. Ya, sama dha salah ya. Anqadha dhahrak. Coba Anda baca lagi. Nanti tirukan ya. Alladzi anqadha dhahrak. Ayo. Ini diingetin ya, pekan depan kita masih fokus pada huruf dha nih ya. Terutama contohnya adalah anqadha dhahrak. Nanti satu-satu nih ya baca ya. Satu-satu ya. Karena ini juga bagian dari suatu yang sangat penting nih, bertemunya kedua huruf huruf itbaq ya. Sebelahan ya. Qadha dha ya. Dha. Sebetulnya mudah sih ya. Coba dha. 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 Nah, dodo. Coba kita balik deh, kita balik. Dha. Dha dulu ya. Dha. Ya harus ada langsung apa namanya? Dalam surat ini ya, alladzi anqadha dhahrak ini langsung perpindahannya langsung cepat. Ya kalau nggak pindah-pindah cepat-cepat nanti masih di situ nanti lidahnya dan hurufnya nanti akan sama cara mengucapinnya ya. Jadi perpindahannya cepat nih, contoh. Alladzi anqadha dhahrak, qadha dhahrak, qadha dhahrak. Yang satu di dalam ujung yang satu di dalam lidahnya, yang satunya lagi keluar. Qadha dhahrak, qadha dhahrak, qadha dhahrak gitu. Ya. Baik, pekan depan kita lanjutkan lagi ya. Ini kita praktek di huruf dha ini ya. Dha, zal dan sa. Karena huruf dha ini bisa mirip ke zal, huruf dha juga bisa mempengaruhi huruf dot juga. Jangan-jangan sama ini waladhdallin. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Istilahnya pakai dha nih ya. Istilahnya pakai huruf dha, bahaya nih. Waladhdallin. Karena sulit, huruf dha-nya sulit nih buat istilah. Nganggo dha wis, nganggo dha aja wis. Sulit kan huruf dha, sulit ya, coba. Waladhdallin, coba. Nah, harus ada alirannya, nih, betul kan? Walad dari suara ini suara istilah harus ada. Waladhdallin. Jangan sampai berubah menjadi huruf dha. Ya, ya ini dha, dal sama za ini mirip-mirip ya. Hati-hati. Mirip. Ya, mirip. Baik, ini dulu yang bisa saya sampaikan. Lebihnya mohon maaf, jika ada benarnya maka dari Allah Azza wa Jalla. Kita lanjutkan pekan depan insyaallah dengan pembahasan masih pada huruf dha, dal dan sa secara praktek ya, ya. Contoh-contoh yang banyak kita baca nanti ya. Tujuannya adalah untuk memperbaiki suara huruf dha ini. Dha. Nah, kemarin sudah Anda singgung juga ya. Mungkin pekan depan anak bawa juga teksnya ya. Anak bawa juga manzumah jazariyah babud dhad wal dha. Babud dhadi wal dha'i. Babud dhad wal dha.
Bidha'ni dhillu dhuhri 'uzmul hifdhi ay kidh wa anzir 'azma dhahri lafdhi. Jadi harus disesuaikan. Ya. Nanti kita layar tancap ini juga apa? Biar jelas ya tulisannya. Itu bukan arti tapi perkumpulan dari semua dalam Al-Qur'an ya. Kalimat-kalimat di Al-Qur'an dikumpulkan semua tujuannya biar dijadikan satu di mata. Baik, aku qouli hadza nakhtatim bi hadzal qadar subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.